Ulfa. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menceritakan suatu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Cerita tersebut berjudul Silabai Malang. Nah adik-adik, ada banyak versi dari kisah Silabai Malang ini. Namun yang akan kakak ceritakan kali ini adalah kisah Silabai Malang, karya penulis Jim Taguh dan ilustrator Arijal Hadiat. Selamat mendengarkan! Jarang-jarang Pak Lebay sesemangat ini mengerjakan pekerjaannya. Ada apakah gerangan? Rupanya Pak Lebay akan menghadiri suatu kenduri besar di Kampung Hulu sore nanti. Sang pemilik hajat menjanjikan kepada Pak Lebay bahwa Pak Lebay bisa membawa pulang tanduk kepala kerbau jika Pak Lebay bisa hadir di pestanya. Namun saat pulang, Pak Lebay bertemu utusan lain dari kampung hilir sungai. Tuan saudagar mengirim undangan baralek anak gadinyo. Lai bisa Pak Lebay tibo sore ko? Tanya sang utusan. Pak Lebay tampak berpikir dalam hatinya. Onde, lah adolo undangan baralek di kampung mudia nan lah ambo iyokan. Namun sang utusan menambahkan, "Oh iyo, tuan saudagar bapasan, ado duo tanduk kabau nan bisa Pak Lebay bawa pulang." Tanpa pikir panjang, Pak Lebay kemudian menjawab, "Oh, tantulah ambo tibo." Sesampainya di rumah, Pak Lebay kembali ragu. Tapi ambo lah labiah dulu bajanji ke kampung muda. Sudah tuh, ambo kenal bayak bana Josi Pangka. Ambo lah nyo anggapnya dun sana. Tapi, kok pai baralek ke kampung hilia, ambo ndak paralu mamikian makanan 2 hari kamu kok. Pak Lebay menimbang-nimbang. Baraleknya pasti lebih gadang. Makanannya lama-lama, karena tuan saudagar tuh kayo rayo. Setelah menimbang-nimbang, Pak Lebay akhirnya memutuskan untuk menghadiri pesta anak gadis tuan saudagar. Bayaklah 2 tanduk kabau, ambo datang, ujar Pak Lebay bersemangat. Di tengah perjalanan, Pak Lebay berpapasan dengan tetangga. "Nio kahil ya Pak Lebay? Kami baru balik. 2 kabau nan di dabiah tuh rupanya kurui-kurui." Pak Lebay terkejut. "Makanan nan tah hidang dak lo lama. Kami nio kamu dia salah." Lanjut tetangga. Mendengar hal tersebut, Pak Lebay ragu lagi. Yolo mah, apalah arati 2 ikwa kabau tapi kurui-kurui. Kok nyampang ndak dapet beko ba? Pikirnya. Kalau bayi itu ambo kamu dia salah. Biarlah dapet cie tanduk kabau, tapi setahu ambo masakannya lama-lama. Oceh Pak Lebay. "Cie tanduk kabau, tunggu ambo," teriak Pak Lebay mantap. Namun, karena jarak hulu dan hilir lumayan jauh, Pak Lebay terlambat. Kenduri sudah selesai dihelat. Akibatnya, Pak Lebay tak kebagian masakan. Ditambah lagi, tanduk kepala kerbau sudah diberikan kepada salah satu kerabat. "Minta maaf kami Pak Lebay. Kami sangko Pak Lebay indak jadi tibo," ucap sang utusan. Pak Lebay pun mengejar pesta di kampung hilir. Ia tak peduli jika masakannya mungkin tidak lezat. Ia hanya tak mau melewatkan 2 tanduk kepala kerbau. Sedihnya, pesta di kampung hilir juga telah rampung. "Pak Lebay, kami kira apa ndak jadi kasiko. 2 tanduk kabau tuh alah dibawa jo keluarga Marapulai." Utusan tuan saudagar memberi penjelasan. "Kami
hanya ada nasi untuk dibungkui. Di perjalanan pulang, Pak Lebay mengeluh pada diri sendiri. Ondeh, ba aku ndak ambo putihkan pai kaciek tampe sajo. Kalau modeko, ambo ndak dapet apa-apa. Pak Lebay lalu mengatur rencana. Bayaklah, tarago hari alun patang, ambo pai memanjang sajo. Pak Lebay lalu melempar kail di atas permukaan sungai yang tenang, berharap ikan-ikan memakan umpannya. Ada lawak memakan umpan ambo. Pak Lebay girang sembari menarik kail. Ah, ambo kama mancang lebih banyak lawak. Bisa untuk disamba dan sisanya ambo jual ke pasar. Oceh Pak Lebay. Oh, pasti iko lawak gadang. Pak Lebay berusaha menarik kailnya sekuat tenaga. Undi mande, lawak gadang ambo. Teriak Pak Lebay dalam hati melihat ikan besar itu berenang menjauh. Undi mande, lawak ambo. Teriak Pak Lebay pada bangau yang rupanya sedari tadi mengawasi. Undi, subana malang nasib ambo sehariko. Keluh Pak Lebay. Padahal kemalangan itu ia buat sendiri. Itulah tadi kisah si Lebay Malang. Kira-kira apa ya amanat yang terkandung dalam cerita tersebut? Sebelum kakak beritahu, yuk coba sampaikan pendapat adik-adik mengenai amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita tersebut di kolom komentar. Nah, benar sekali adik-adik, salah satu amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah bahwa kita dalam memutuskan sesuatu jangan didasarkan pada untung atau rugi saja, tetapi dengan keikhlasan dan keteguhan hati sehingga terhindar dari nasib malang. Selain itu, kita juga harus menjadi orang yang bisa menepati janji. Baiklah, sekian untuk hari ini. Semoga adik-adik suka dengan cerita yang kakak bacakan tadi dan bisa menerapkan amanat yang terkandung dalam cerita si Lebay Malang. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!